Sebuah kalimat menampar saya kemarin dalam diskusi dengan beberapa sahabat di bilangan Jakarta Timur ditemani gerimis. Hari itu, kalimatnya adalah percuma nih kayaknya si bosman bisnis membangun digitalisasi untuk UKM. Karena kayaknya saat ini pendukung investasi arahnya bukan ke masa depan digital, tapi mundur ke masa lalu non-digital. Kepala saya bingung arah pertanyaannya, namun dia meneruskan kalimatnya selaku peneliti ekonomi. Kita semua tahu bahwa 10 tahun dari sekarang atau tahun 2030 ke atas, di mana 80% produk di dunia akan dikuasai oleh UKM yang go global dan go digital. Perusahaan besar akan semakin mahal biaya overheadnya, sehingga untuk mutu yang sama, barang hasil usaha UKM akan lebih murah, lebih handal, dan jadi pilihan masyarakat. Dia melanjutkan monolognya. Sementara Anda, bosman, fokusnya sudah ke sana, membangun banyak platform. Tapi sekali lagi, arah dukungan infrastruktur investasi nasional dan pemerintah tidak sama sekali mendukung banyak digital. Kasian deh lu, saya masih leng-lengan, setengah paham dan bertanya, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Dia pun melanjutkan, itu Omnibus Law, saya baca draftnya. Yang versi halaman 1000-an sampai halaman yang di bawah 1000-an, jadi 2 saya baca. Yang siapa juga telah membaca lengkap sampai paham anggota parlemennya. Saya mau bertanya, mohon angkat tangan, jangan-jangan gak banyak yang lengkap membacanya sampai habis. Itu pertanyaan banyak teman-teman pengamat kebijakan nasional yang sampai sekarang masih keleyengan membaca arah pasal per pasal, menjahitnya bagaimana, juga aplikasinya nanti secara keseluruhan itu bagaimana. Dia pun melanjutkan, saya menemukan kata air itu lebih dari 230 kata. Kata tanah itu lebih dari 250 kata. Kata hutan bahkan lebih banyak lagi, yaitu 350 kata. Jadi kalau dilihat nih ya, Omnibus Law itu yang terbanyak ya tentang jual tanah air kali fokusnya ya. Lalu katanya lagi dengan nada meninggi. Tahu nggak mas? Kata digital hanya 11. Kata finansial inklusi nggak ada. Bayangkan dunia ke depan itu masalah teknologi, masalah informasi, digitalisasi, telekomunikasi, keuangan digital hampir tidak tersentuh. Kira-kira kita bisa memajukan bangsa nggak tuh dengan undang-undang cipta kerjanya? Atau hanya menukar sedikit uang agar bisa masuk ke kantong dengan menghabiskan aset bangsa berupa sumber daya alam? Ini kalimat sangat menohok saya sebagai pemain digital kelas kampung setidaknya. Namun saya mau bilang apa? Itu fakta. Bayangkan, usaha untuk membangun UKM Santara dengan funding ke UKM-nya sudah jalan. Kemudian viralmu.id sebagai tool marketing di mana kita tahu setiap UKM penting untuk bisa menjual produknya. UKM punya kendala klasik setelah pendanaan, yaitu branding, marketing, dan selling. Itu berusaha kita solusikan. Viralmu.id berusaha menjawab masalah tersebut dengan menyiapkan lebih dari 90.000 promoter atau reseller. Promoter pastinya bisa menjadikan banyak pengangguran. Ahli status sosmed mendapatkan income sampingan dengan memviralkan produk UKM dan mereka dapat komisi. Target tutup tahun 2020 ini adalah 500.000 promoter yang akan membantu memviralkan produk UKM di viralmu.id. Bener deh, untuk dunia bisnis digital, menjalankan bisnis tidak gampang. Banyak kendala teknis, database lah, server lah, koneksi internet lah, user experience, mahalnya SDM, sedikitnya SDM yang loyal, sedikitnya pilihan SDM yang militan dan kreatif, lalu tidak didukung lagi oleh infrastruktur birokrasi. Lengkap deh penderitaan pemain digital. Apa efek diskusi tersebut? Diskusi kemarin masuk ke pikiran saya sampai tembus ke hati saya, masih membekas hingga malam harinya, bahkan sampai pagi harinya. Merasa susah benar berjuang membangun ekonomi kerakyatan itu. Internet digital adalah demokratisasi bisnis atau membebaskan pasar. Namun banyak regulasi hadir membatasi gerak pasar bebas menjadi pasar terarah. Arahnya terbanyak adalah tanah, air, hutan. Digital dianaktirikan. Sementara realitanya adalah bisnis di Indonesia 90% adalah UKM. Faktanya 97% angkatan kerja ditampung di UKM. Digitalisasi membuat UKM punya pembukuan sendiri, punya marketing tool sendiri. Santara punya funding system membantu UKM. Ini tidak akan tumbuh baik kalau ekosistem tidak didukung secara total oleh pejabat dan peraturan negara. Jadi sarannya gimana untuk mendapat kemudahan itu? Masukkan dunia digital dengan menyebutkan lebih dari 300 kali di Omnibus Law misalnya, yang nanti yang baru ya. Ini pasti akan membuat kemudahan, pembebasan gerak untuk para pengusaha UKM. Bagaimana usulan ini? Atau bisa nggak kami para pemain ini dikasih perhatian juga?